Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang buat adik-adik, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk belajar. Dan kesempatan kali ini kita belajar melalui video saja ya, video pembelajaran. Nah, untuk tema kita kali ini adalah bab pernikahan. Jadi diharapkan teman-teman menyimak ya videonya dengan baik. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman pertama atau slide pertama. Jadi pertama-tama mari kita bahas kenapa pernikahan itu sangat penting dalam Islam. Karena dalam agama Islam, pernikahan itu dianggap sebagai sunnah Nabi Muhammad dan merupakan jalan yang diberkahi untuk mencapai ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kenapa pernikahan itu dianggap sebagai suatu hal yang penting dan sakral? Karena merujuk pada sunnah Rasulullah ya, sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa siapapun yang tidak mengikuti sunnahnya atau melakukan pernikahan, maka mereka itu dianggap bukan sebagai umat Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi penting sekali untuk sebuah kaum itu, apalagi kaum Nabi Muhammad ya, di era sekarang ini ya, di kaum Nabi Muhammad itu wajib sekali untuk melakukan pernikahan. Karena yaitu yang pertama sunnah Nabi, dan yang selanjutnya merupakan merupakan sebuah jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, daripada melakukan zina ya kan. Nah, gitu. Oke, selanjutnya apa yang membuat pernikahan dalam Islam itu begitu penting? Yang pertama, dengan adanya pernikahan terjadilah sebuah kesempatan untuk berkumpul secara halal ya. Karena menikah gitu ya, akhirnya kita melakukan apapun dengan pasangan kita itu jadi halal gitu ya, tanpa ada hukum yang aduh kamu berpegang tangan gak boleh gini-gini, itu sudah beda lagi ya. Nah, yang kedua itu memenuhi sunnah Nabi ya, pastinya karena Nabi sudah menganjurkan, jadi kita harus melaksanakannya. Oke. Nah, untuk ketiga membangun keluarga yang kuat di sini maksudnya kan pastinya kita sudah menikah, kita juga sudah berkomitmen ya, jadi apapun resikonya nanti, apapun masalahnya, kita harus bersama-sama ya, dan jangan sampai ego kedua belah pihak ini bisa memutuskan pernikahan tersebut. Oke, langsung saja untuk selanjutnya. Oke, setiap institusi pernikahan memiliki aturan dan syaratnya. Dalam Islam, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk membuat pernikahan sah. Ini termasuk persetujuan wali, mahar, dan saksi-saksi yang adil gitu ya. Jadi dalam melaksanakan pernikahan tentunya kita itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi gitu, biar pernikahan itu disebut sah gitu. Apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan itu dianggap sah gitu ya? Yang pertama itu persetujuan wali dari perempuan, wali dari yang pihak laki-laki gitu ya. Selanjutnya adalah pembayaran mahar. Mahar di sini mahar itu seperti sebuah sesuatu gitu yang ditujukan untuk istri gitu ya. Intinya kalau jual beli barang gitu kayak harganya gitu, tapi ini bukan soal harga gitu. Yang pastinya mahar ini tidak memberatkan suami, juga tidak merendahkan si istri gitu. Dan yang ketiga adalah saksi-saksi yang adil. Saksi-saksinya di sini seperti dalam Islam itu ada empat orang laki-laki gitu ya, 4 orang laki-laki. Terus ada wali saksi juga ya di situ. Nah, itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan itu dianggap sah.
Selanjutnya, untuk pernikahan dalam Islam bukan hanya mengenai hak tetapi juga tanggung jawab. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang dijelaskan dalam Quran dan hadis. Ini mencakup kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan saling mendukung. Oke, selanjutnya, pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara suami dan istri tetapi juga tentang membangun keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat ini dalam Islam dianggap sebagai fondasi masyarakat yang stabil dan taat kepada Allah. Selanjutnya, dengan begitu banyaknya hikmah dan ajaran dalam pernikahan Islam, kita dapat melihat bahwa pernikahan bukan hanya sebuah upacara tetapi suatu jalan untuk mencapai ketaatan kepada Allah dan membangun masyarakat yang kuat. Oke. Mungkin sekilas itu saja ya materi yang saya sampaikan. Mungkin bila ada kurang lebih mohon maaf. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh silahkan langsung ditulis di komentarnya aja. Kita kembali ke materi selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.